Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa semuanya berjalan aneh? Orang-orang pergi tanpa alasan, rencana gagal tanpa sebab, dan hidupmu seperti tersesat di jalan yang tak kau pilih? Tapi, bagaimana jika semua itu bukan kebetulan? Bagaimana jika di balik setiap keterlambatan, setiap kehilangan, setiap keheningan, sebenarnya ada sesuatu yang sedang Allah atur dengan sangat rapi, dengan sangat lembut, tanpa kau sadari sedikit pun? Mungkin justru sekarang Allah sedang menulis bab paling indah dalam hidupmu, tapi Ia belum ingin kau membacanya dulu, karena setiap rahasia punya waktu untuk disingkapkan. Bab 1. Diamnya langit, bekerjanya takdir. Ada masa di mana hidup terasa begitu hening, doa seolah menggantung di antara langit dan bumi, dan langkah terasa terhenti di jalan yang tak jelas arahnya. Engkau mungkin bertanya dalam lirih hatimu, apakah Allah mendengarku? Mengapa semuanya diam? Padahal di balik sunyi itu, ada gerak yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Diamnya langit bukan tanda bahwa Allah berpaling, melainkan tanda bahwa Ia sedang bekerja dalam rahasia. Allah tidak pernah berhenti mengatur, bahkan ketika engkau merasa segalanya berhenti. Ia sedang menata, menyusun, menimbang, dan menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari yang bisa kau bayangkan. Karena rencananya tidak selalu tampak di permukaan, tapi selalu sempurna dalam waktu yang Ia pilih sendiri. Ketika engkau merasa seolah semua doamu tak berjawab, percayalah, jawaban itu mungkin sedang dibentuk melalui kejadian-kejadian kecil yang tidak kau sadari. Allah mengatur langkahmu bahkan ketika engkau bingung hendak melangkah. Ia menghalangi jalan tertentu bukan karena Ia ingin membuatmu tersesat, tapi karena ada bahaya yang tak terlihat di sana. Dan di saat yang sama, Ia membuka jalan lain yang mungkin tampak asing, namun justru membawa kebaikan yang lebih besar. Begitulah cara Allah bekerja, lembut, halus, dan penuh hikmah. Segalanya diatur dengan cinta yang dalam, bahkan pada hal-hal yang terasa menyakitkan sekalipun. Seringkali manusia ingin segalanya cepat, ingin segera mengerti, ingin segera melihat hasilnya. Padahal waktu Allah tidak pernah salah. Ia menunda bukan untuk menyiksa, tetapi untuk mendidik. Ia menahan bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyempurnakan. Karena bagaimana mungkin sesuatu yang belum matang diberi tanggung jawab besar? Bagaimana mungkin hati yang masih bergantung pada dunia menerima amanah yang datang dari langit? Maka, ketika Allah menunda, Ia sebenarnya sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang siap memikul karunia yang lebih besar. Setiap detik kesabaran adalah batu bata yang sedang menyusun bangunan takdirmu. Di balik segala kesunyian sebenarnya ada percakapan yang terjadi antara hatimu dan Tuhanmu. Kadang engkau tidak menyadari bahwa rasa rindu, gelisah, bahkan tangisanmu yang jatuh diam-diam adalah bahasa yang hanya Allah mengerti. Ia mendengar yang tak terucap, Ia memahami yang tak tertulis, maka jangan salah menafsirkan diam sebagai absen. Karena bisa jadi, dalam diam itu, Allah sedang memanggilmu untuk kembali lebih dekat. Untuk berhenti mencari jawaban di luar, dan mulai mendengarnya di dalam. Karena tempat pertama kali Allah bersemayam adalah dalam kesadaran hati, bukan di puncak langit yang jauh. Maka tenangkan dirimu. Jangan terburu menilai hidup hanya dari apa yang terlihat. Diamnya langit bukan berarti Tuhan pergi. Justru di saat itulah Ia sedang paling dekat. Sedang menulis sesuatu yang besar untuk hidupmu. Dengan tinta takdir yang tidak akan pernah salah arah. Apa yang kau anggap kebetulan sebenarnya adalah potongan puzzle dari rencana besarnya. Maka biarkan Allah mengatur, biarkan waktunya bekerja. Karena satu hal pasti, tidak ada yang sedang terjadi dalam hidupmu sekarang, kecuali sesuatu yang sedang Allah susun dengan penuh kasih, agar engkau pulang kepadanya dengan kesadaran yang lebih dalam, dan hati yang lebih mengenal makna pasrah sejati. Bab 2. Skenario yang tak tertulis di pikiranmu. Ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada semua rencana yang pernah kau tulis. Sebuah skenario ilahi yang berjalan halus di balik layar kesadaranmu. Kau mungkin menyangka hidup ini hasil dari pilihan-pilihanmu sendiri. Namun sesungguhnya setiap langkahmu sudah digariskan,
dengan teliti oleh Zat yang Maha Mengetahui. Ia yang menulis cerita hidupmu sebelum engkau mengenal huruf, sebelum engkau belajar memilih, bahkan sebelum rohmu ditiupkan ke dalam jasad. Setiap kejadian, baik yang kau syukuri maupun yang kau sesali, tidak pernah lepas dari naskah yang telah selesai ditulis di Lauhul Mahfuz. Kau hanya sedang membacanya perlahan, satu halaman setiap harinya, tanpa bisa melompat ke bab berikutnya. Pernahkah engkau berpikir mengapa sesuatu yang sangat kau inginkan justru menjauh? Mengapa jalan yang kau rencanakan dengan matang tiba-tiba berbelok arah tanpa permisi? Itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari skenario yang tak tertulis di pikiranmu, tapi jelas terbaca di pandangan Allah. Ia tahu di mana engkau akan terluka dan di mana engkau akan tumbuh. Maka ia menutup satu pintu bukan karena ia kejam, tapi karena ia tahu di balik pintu itu ada jurang yang akan menjatuhkanmu. Sebaliknya, ia membuka jalan lain yang tampak gelap agar engkau belajar percaya. Bukan pada cahaya di depanmu, tetapi pada tangan yang memegangmu di tengah gelap itu. Hidupmu adalah kumpulan adegan yang disusun bukan untuk menyenangkan matamu, tapi untuk menyadarkan jiwamu. Kadang Allah menulis bagian-bagian yang menyakitkan, bukan karena ia ingin kau menderita, melainkan agar hatimu lembut dan tidak sombong. Ia membiarkan engkau gagal agar kau berhenti merasa mampu tanpanya. Ia membuatmu kehilangan agar kau tahu betapa lemahnya makhluk dan betapa sempurnanya kasih pencipta. Dan di tengah rasa sakit itu, ketika kau tetap bertahan, tetap berserah, tetap percaya, disitulah engkau sedang menjalankan peran terindah dari naskah hidup yang disusun langsung oleh Tuhanmu. Tidak semua yang tampak buruk berarti akhir dari segalanya. Bisa jadi itu hanya peralihan adegan menuju bab yang lebih indah. Banyak orang yang menolak jalan Allah karena terlalu sibuk berpegang pada jalan versinya sendiri. Padahal takdir tidak akan pernah berjalan mengikuti keinginan manusia. Ia mengikuti kehendaknya yang lebih tahu kapan harus menunda, kapan harus menutup, dan kapan harus mengganti. Maka jika sesuatu tidak berjalan seperti yang kau rencanakan, jangan buru-buru kecewa. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari dirimu sendiri. Dan disitulah letak rahasia terbesar. Ketika engkau mulai ikhlas menerima bahwa tidak semua hal harus dimengerti, karena makna tertinggi dari iman, bukan ketika engkau melihat bukti, tetapi ketika engkau tetap percaya meski tidak tahu apa yang sedang terjadi. Skenario hidupmu tidak tertulis di pikiranmu, agar kau belajar berjalan dengan rasa, bukan logika. Karena pada akhirnya, bukan engkau yang sedang mengatur kehidupan ini, tapi Allah lah yang sedang menuntunmu, langkah demi langkah, menuju takdirmu yang sejati. Bab 3, ketika doamu tak juga dijawab. Ada masa di mana engkau merasa seolah seluruh langit menutup pintunya. Doa-doa yang kau kirimkan setiap malam seakan menguap tanpa gema. Sujudmu terasa hampa, dan harapanmu seperti tenggelam dalam senyap yang panjang. Kau bertanya dalam hati, apakah Allah mendengarku? Apakah doaku tak layak diterima? Padahal bukan doamu yang tak didengar, melainkan waktunya yang belum tiba. Karena Allah tidak pernah menolak, Ia hanya menunda dengan kebijaksanaan yang melampaui akal manusia. Kadang Ia tidak langsung memberi, karena Ia ingin kau bertumbuh terlebih dahulu, agar ketika karunia itu datang, engkau siap menerimanya dengan jiwa yang matang dan hati yang penuh syukur. Setiap kali engkau berdoa, ada sesuatu yang sebenarnya sedang terjadi di alam tak kasat mata. Doa bukan sekadar ucapan, tapi getaran jiwa yang naik menembus lapisan langit, mencari tempatnya di sisi Tuhan. Sebagian doa dikabulkan cepat karena hatimu selaras dengan kehendaknya. Sebagian lagi ditahan agar engkau terus mengetuk, agar engkau tak berhenti mencari, hingga yang kau temukan bukan lagi hasilnya, tetapi Dia yang menjadi sumber dari segalanya. Maka ketika jawaban belum datang, jangan buru-buru putus asa. Bisa jadi Allah sedang mengubahmu terlebih dahulu sebelum Ia mengubah keadaanmu. Karena terkadang doa tidak mengubah dunia di sekitarmu, melainkan mengubah dunia di dalam dirimu. Ada pula doa yang tak dikabulkan karena kasih sayang. Karena jika dikabulkan sekarang, mungkin justru akan membawamu pada celaka yang tak terlihat. Allah tahu kapan waktu yang aman untuk memberimu sesuatu,
Sebagaimana seorang ibu yang tak akan memberi pisau pada anak kecil, meski sang anak memintanya dengan air mata. Jadi jangan salah sangka pada penundaan, karena di dalamnya ada perlindungan. Jangan kecewa pada ketidakjawaban, karena bisa jadi disitulah Allah sedang menjagamu dengan cara yang tak kau pahami. Doa yang tak dijawab bukan berarti hilang, ia hanya disimpan. Mungkin untuk waktumu yang akan datang, atau untuk menebus dosa yang tak pernah kau sadari. Lalu di saat engkau terus berdoa meski belum ada tanda, disitulah sebenarnya Allah sedang mendidik jiwamu untuk mencintainya tanpa syarat. Kau belajar memohon bukan karena ingin hasilnya, tapi karena kau rindu berbicara dengannya. Kau belajar bersujud bukan karena ingin sesuatu, tapi karena di dalam sujud itu hatimu merasa pulang. Itulah makna terdalam dari ibadah, bukan transaksi tapi pertemuan, bukan permintaan tapi penyatuan. Ketika engkau sampai di titik ini, maka doa bukan lagi tentang hasil, melainkan tentang rasa. Rasa menjadi dekat, rasa menjadi diketahui, rasa menjadi dicintai. Maka tetaplah berdoa, bahkan ketika langit tampak tertutup, karena tak ada satu pun sujud yang sia-sia di hadapan Allah. Setiap air mata yang jatuh akan menjadi saksi di hari ketika semua rahasia dibuka. Dan pada saat itu, engkau akan tersenyum sambil berkata, ternyata Allah telah menjawab doaku, hanya saja dengan cara yang lebih indah dari yang kupinta. Karena sesungguhnya tidak ada doa yang hilang, hanya doa yang menunggu waktu terbaik untuk pulang membawa rahmat. Bab 4. Ujian yang disamarkan sebagai kesempatan. Setiap jiwa yang mencintai Allah pasti akan diuji, namun sayangnya, manusia seringkali salah membaca bentuk ujian itu. Ia mengira Allah sedang marah, padahal sebenarnya Allah sedang mengundangnya untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Ujian tidak selalu datang dengan derita yang tampak, kadang ia hadir dalam bentuk kehilangan, penundaan, atau bahkan kebingungan yang panjang. Di sanalah jiwa mulai dipanggil untuk mengenal siapa pengatur sejati di balik semua yang terjadi. Karena tak ada satu pun peristiwa dalam hidup yang datang tanpa izin. Dan setiap izin yang Allah berikan pasti membawa hikmah tersembunyi di dalamnya. Ujian itu bukan hukuman, melainkan tanda perhatian. Karena Allah tidak menguji hati yang kosong. Ia hanya menguji hati yang Ia kehendaki untuk menjadi lebih kuat. Maka ketika hidupmu terasa berat, bukan berarti Allah meninggalkanmu, tapi karena Ia percaya engkau mampu menanggungnya. Ia ingin engkau menemukan kekuatan yang selama ini tertidur di dalam dirimu. Kekuatan yang tak akan muncul tanpa tekanan, ketabahan yang tak akan lahir tanpa luka. Sebab mutiara hanya terbentuk di dalam tiram yang tertutup rapat, tergores dan tertekan dalam gelap. Begitu pula jiwamu, keindahannya baru akan tampak setelah melewati gelombang yang mengguncang. Seringkali manusia berdoa agar diberi ketenangan, namun menolak ketika jalan menuju ketenangan itu datang dalam bentuk ujian. Padahal tanpa ujian, hati tak akan belajar berserah. Tanpa kehilangan, jiwa tak akan mengerti arti memiliki. Tanpa tangis, manusia tak akan mengenal makna sabar. Maka ketika hidupmu berantakan, jangan buru-buru berdoa agar semuanya segera selesai. Berdoalah agar Allah memberimu hikmah di tengah kekacauan itu. Karena ketenangan bukanlah hasil dari keadaan yang sempurna, melainkan dari hati yang menerima bahwa segalanya sedang dikelola oleh Zat yang sempurna. Di balik setiap kesulitan, sebenarnya ada undangan lembut dari Tuhanmu. Datanglah lebih dekat, karena dalam susah, manusia lebih mudah mendengar. Dalam sakit, manusia lebih mudah memahami. Dalam kehilangan, manusia lebih mudah sadar. Itulah cara Allah mengajar, bukan dengan suara keras, tapi dengan peristiwa yang membuatmu kembali mencari. Jika engkau melihat ujian sebagai peluang untuk mengenalnya, maka setiap luka menjadi cahaya dan setiap tangisan menjadi zikir. Hidupmu tak lagi terasa seperti beban, tetapi menjadi perjalanan pulang yang penuh pelajaran suci. Maka jangan lagi berdoa agar hidupmu tanpa ujian, karena kehidupan tanpa ujian adalah tanda jiwa yang dibiarkan tertidur. Berdoalah agar setiap ujian membawamu lebih dekat kepadanya, agar setiap luka menjadi penjernih hati, dan setiap air mata menjadi penyembuh yang menumbuhkan iman. Karena di balik setiap gelap yang Allah izinkan, selalu ada cahaya yang sedang menunggu untuk ditemukan. Dan cahaya itu bukan di luar sana,
melainkan di dalam dirimu sendiri. Ketika engkau akhirnya menyadari bahwa semua yang terjadi sejatinya hanyalah panggilan lembut dari Allah agar engkau kembali pulang dengan hati yang lebih mengenal makna cinta dan kepasrahan sejati. Bab 5. Tanda-tanda dari langit yang tak terlihat. Seringkali manusia meminta agar Allah memberikan tanda seolah butuh bukti bahwa Ia masih memerhatikan. Namun tanda-tanda itu sebenarnya tidak pernah berhenti hadir. Hanya saja mata hati kita sering terlalu tertutup untuk mengenalinya. Allah tidak selalu berbicara melalui suara atau keajaiban besar. Kadang Ia berbicara melalui hal-hal kecil yang tampak biasa. Sebuah pertemuan tak terduga, sebuah rasa tenang yang datang tanpa sebab, sebuah pintu yang tertutup padahal kau sudah berjuang keras membukanya. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah pesan halus dari langit. Tanda bahwa Allah masih menulis jalan hidupmu dengan penuh kasih, bahkan saat kau merasa hidupmu kacau. Tanda-tanda itu hadir di sekitar kita setiap hari. Ketika sesuatu tidak berjalan seperti rencanamu, mungkin Allah sedang menyelamatkanmu dari arah yang tak terlihat. Ketika engkau gagal di satu hal, mungkin Allah sedang menuntunmu menuju arah yang lebih sesuai dengan takdirmu. Namun agar bisa membaca tanda-tanda itu, engkau perlu menenangkan batinmu terlebih dahulu. Karena suara Allah tidak berteriak di tengah kebisingan dunia. Ia berbisik lembut di dalam keheningan hati. Maka berhentilah sejenak dari hiruk-pikuk keinginan dan dengarkanlah rasa di dalam dirimu. Karena seringkali tanda dari Allah tidak datang dalam bentuk jawaban, melainkan berupa getaran halus yang membuatmu sadar akan arah yang seharusnya. Ketika hatimu tiba-tiba gelisah tanpa sebab, bisa jadi itu adalah panggilan agar engkau berhenti sejenak dan kembali merenung. Ketika engkau merasa berat di satu arah, mungkin itu bukan jalanmu. Dan ketika sesuatu yang sulit tiba-tiba terasa ringan, bisa jadi itu pertanda bahwa engkau sedang berjalan di bawah restunya. Namun untuk memahami semua itu, dibutuhkan kepekaan yang lahir dari zikir yang tulus. Hanya hati yang lembut yang bisa mendengar isyarat lembut dari langit. Hati yang kotor oleh ambisi akan menolak bimbingan, dan hati yang keras oleh ego akan menolak kebenaran. Maka bersihkanlah hatimu dari keinginan yang berlebihan, agar ia mampu menangkap tanda-tanda yang halus dari Tuhanmu. Allah tidak pernah berhenti memberi petunjuk, hanya saja manusia terlalu sibuk memaksa jalannya sendiri. Kita sering meminta tanda sesuai keinginan kita. Ingin melihat sesuatu yang spektakuler, ingin mendengar sesuatu yang jelas, padahal Allah ingin kita belajar percaya tanpa harus melihat. Karena iman sejati bukan tentang melihat tanda, melainkan tentang mengenali makna di balik tanda. Ia ingin agar engkau berjalan dengan hati, bukan dengan logika semata. Karena mata bisa tertipu oleh bentuk, tapi hati yang terhubung dengannya tak akan salah arah, meski berada di jalan yang tampak sunyi. Maka bila engkau merasa hidupmu berjalan di jalan yang asing, jangan buru-buru takut. Tenangkan hatimu dan rasakan kehadiran Allah di setiap langkah. Ia mungkin tidak selalu berbicara dalam bahasa yang kau pahami, tapi Ia selalu menyertaimu dalam cara yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang sadar. Dan disitulah rahasia terbesar itu tersimpan, bahwa Allah tidak pernah jauh, Ia hanya menunggu hatimu cukup tenang untuk mendengar tanda-tanda cintanya yang tak terlihat. Tanda-tanda yang bukan datang dari luar, melainkan muncul dari dalam jiwamu sendiri, sebagai cahaya yang menuntunmu pulang menujunya. Bab 6. Ketenangan dalam kehilangan. Tidak ada kehilangan yang benar-benar sia-sia di bawah pengaturan Allah. Segala sesuatu yang diambil darimu, diambil bukan untuk menghukum, melainkan untuk membersihkan. Karena terkadang Allah harus mengosongkan tanganmu, agar engkau berhenti menggenggam yang fana, dan mulai membuka ruang bagi yang abadi. Setiap kehilangan membawa pesan yang lembut, bahwa apapun yang bukan milikmu tak akan pernah bisa menetap, sekalipun kau rawat dengan seluruh cinta. Namun apa yang ditakdirkan untukmu akan menemukan jalannya, meski seluruh dunia mencoba menahannya. Maka jangan tangisi sesuatu yang pergi. Tangisilah jika hatimu kehilangan kesadaran bahwa semua yang datang dan pergi hanyalah tamu dalam perjalanan menuju Tuhan. Kehilangan adalah cara Allah mengajarkan keikhlasan dalam bentuk yang paling nyata.
Engkau mungkin tidak menyadari betapa besar ketergantunganmu pada sesuatu hingga Allah memutusnya. Ia menghilangkan agar engkau melihat siapa yang sebenarnya menjadi sandaran. Ketika seseorang meninggalkanmu, ketika rezeki berhenti mengalir, ketika harapan runtuh, saat itulah Allah sedang membongkar berhala yang tanpa sadar telah kau bangun di dalam hati. Karena tidak ada yang boleh lebih besar darinya di dalam dirimu. Maka setiap kehilangan adalah bentuk kasih yang menyakitkan. Ia menyingkirkan yang palsu agar engkau mengenal yang sejati. Di saat-saat kehilangan manusia sering bertanya, "Mengapa aku?" Pertanyaan itu wajar, tapi jika kau renungkan dalam hening, akan muncul bisikan lembut di hatimu, "Karena aku ingin kau kembali kepadaku." Allah memanggil dengan cara yang paling engkau mengerti, dan bagi sebagian jiwa, kehilangan adalah panggilan yang paling kuat. Karena saat semuanya hilang, tak ada lagi yang tersisa kecuali Dia. Dan disitulah keindahan itu muncul. Ketika engkau akhirnya sadar bahwa ternyata selama ini yang paling berharga bukanlah yang kau miliki, melainkan kesadaran bahwa kau masih memiliki Allah. Kehilangan juga mengajarkanmu tentang cinta yang tidak bergantung pada bentuk. Engkau belajar mencintai bukan untuk memiliki, tapi untuk memahami bahwa cinta sejati tak pernah menuntut kepemilikan. Ia hanya ingin memberi, mengikhlaskan, dan mendoakan dalam diam. Ketika hatimu telah sampai di tahap ini, maka engkau tidak lagi menyesali apapun yang pergi. Karena engkau tahu, semua yang hilang hanyalah cara Allah memindahkan sesuatu dari tanganmu ke hatimu, agar engkau tidak lagi mencintai makhluk melebihi penciptanya. Dan pada akhirnya engkau akan tersenyum dalam tenang, menyadari bahwa kehilangan tidak pernah benar-benar mengambil apapun darimu. Ia hanya menyingkapkan siapa dirimu sebenarnya, dan kepada siapa engkau harus kembali bersandar. Karena di balik setiap kehilangan ada rahasia kasih yang dalam. Allah tidak sedang menghancurkanmu, Ia sedang membersihkanmu. Ia tidak sedang menjauh, tapi sedang mengundangmu untuk lebih dekat. Maka peluklah kehilangan itu dengan sabar, karena setiap air mata yang jatuh dalam ridha akan berubah menjadi cahaya yang menuntun langkahmu pulang, menuju Dia yang tidak pernah pergi. Bab 7. Rahasia waktu yang tertunda. Segala sesuatu di bawah langit berjalan dengan waktu yang telah ditetapkan, dan tak ada satu pun yang meleset walau sehelai nafas. Namun manusia sering merasa tertekan oleh waktu. Ingin segala doa terjawab sekarang, ingin segala cita segera tiba, seolah hidup adalah lomba menuju hasil. Padahal waktu bukan musuhmu, ia adalah guru yang sabar, yang ditugaskan Allah untuk mendidik jiwamu agar matang. Apapun yang tertunda bukan berarti ditolak. Penundaan adalah cara Allah menata. Ia menunda bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyempurnakan. Karena sesuatu yang datang sebelum waktunya tak akan menjadi berkah, melainkan beban. Maka bila sesuatu belum tiba, percayalah, Allah sedang mengajari hatimu cara menunggu dengan tenang, agar ketika datang waktunya, engkau mampu menerimanya dengan bijaksana. Allah menciptakan waktu bukan untuk menunda nikmat, tapi untuk memperindah proses menuju nikmat itu. Setiap detik penantianmu sedang mengasah kesabaran, menghapus kesombongan, dan menumbuhkan iman. Bila doa belum terkabul, bukan karena Allah lupa, tapi karena Ia sedang menyiapkan suasana agar jawaban itu datang dengan makna yang lebih dalam. Bukankah bunga pun butuh musim untuk mekar? Begitulah takdir, ia tak bisa dipaksa tumbuh sebelum akarnya kuat. Dan akar yang kuat selalu tumbuh di tanah kesabaran. Maka jangan terburu menuntut hasil, nikmatilah pertumbuhan itu, sebab di sanalah Allah sedang bekerja dalam diam. Terkadang Allah memperlambat jalanmu agar engkau berhenti mengejar dan mulai menyadari. Karena ada hal-hal yang tidak akan kau temukan saat berlari. Ada hikmah yang hanya bisa diserap dalam keheningan waktu. Saat engkau gelisah karena sesuatu tak kunjung terjadi, mungkin Allah sedang berkata, "Tenanglah, aku belum ingin memberimu itu, karena aku masih ingin berbicara denganmu lebih lama dalam doa." Betapa lembut cara Allah mencintai, Ia menahan pemberian, agar engkau tak pergi terlalu cepat setelah mendapatkannya. Ia ingin hatimu tetap tinggal di hadapannya, bukan hanya tanganmu yang terulur ketika butuh. Lihatlah betapa bijaknya Allah dalam mengatur waktu. Ia tahu kapan harus memisahkanmu dari sesuatu, kapan harus mendekatkanmu, kapan harus membuatmu menunggu, dan kapan harus mempertemukan.
Semua terjadi dalam harmoni yang sempurna, meski tampak acak di mata manusia. Waktu yang panjang bukan berarti tertinggal, karena dalam setiap keterlambatan ada proses pendewasaan yang tak ternilai. Yang cepat belum tentu terbaik, dan yang lambat belum tentu buruk. Yang penting bukan seberapa cepat engkau sampai, tapi seberapa dalam engkau memahami jalan yang kau tempuh. Maka, bila sesuatu masih terasa jauh, jangan sesali waktu yang berlalu. Jangan keluhkan jarak antara doa dan takdir, karena di antara keduanya ada Allah yang sedang memelukmu dengan rencananya. Biarkan waktu bekerja dengan rahasianya, karena ia adalah utusan Allah yang paling bijak. Suatu hari nanti, ketika semua puzzle kehidupanmu tersusun, engkau akan tersenyum sambil berkata, ternyata semua yang tertunda dulu datang di waktu yang paling indah. Karena waktu Allah tidak pernah terlambat, Ia selalu datang tepat ketika hatimu siap untuk mengerti. Pebab 8, bisikan takdir di balik keheningan. Ada kalanya hidup terasa sunyi, begitu sunyi hingga kau tak tahu lagi harus melangkah kemana. Dalam kesunyian itu terkadang tidak ada petunjuk, tidak ada jawaban, bahkan tidak ada tanda yang bisa dipegang. Namun percayalah, di saat seperti itulah Allah sedang berbicara paling dekat. Ia tidak selalu berbicara dengan kata-kata atau kejadian besar. Seringkali Ia berbicara melalui keheningan. Sebab hanya hati yang tenang yang mampu mendengar bisikan takdir. Hati yang sibuk akan selalu mencari suara di luar, sementara hati yang diam akan mulai mendengar suara di dalam. Suara lembut yang berkata, tenanglah, aku bersamamu. Maka jangan takut pada sepi. Sepi adalah ruang suci tempat Allah menulis arah baru bagi hidupmu. Takdir bukanlah sesuatu yang selalu datang tiba-tiba. Ia berjalan perlahan, seperti fajar yang muncul tanpa suara, tapi mengubah seluruh warna langit. Engkau mungkin tidak sadar kapan semuanya mulai berubah, hanya tiba-tiba menyadari bahwa hatimu lebih tenang, pandanganmu lebih luas, dan langkahmu lebih mantap. Itulah tanda bahwa bisikan takdir telah bekerja di dalam dirimu. Allah tidak mengubah keadaan dari luar dulu. Ia selalu memulai dari dalam. Karena begitu hatimu siap, dunia di luar akan menyesuaikan. Maka jangan mencari tanda pada keadaan. Carilah tanda pada perubahan dirimu sendiri, pada cara engkau kini memandang, menerima, dan memahami kehidupan. Kadang Allah membiarkanmu tersesat sebentar agar engkau belajar mendengar dengan cara yang lebih halus. Ketika semua arah tampak sama, ketika tak ada yang bisa kau andalkan lagi, disitulah kau mulai menengadah. Bukan dengan mata, tapi dengan hati. Dan di saat itulah kau akan mendengar, bukan suara dari luar, tapi getaran lembut di dalam dada yang berkata, ini jalanmu. Itulah cara Allah menuntun jiwa yang telah siap, bukan dengan tanda yang mengagetkan, tapi dengan ketenangan yang tiba-tiba hadir tanpa sebab. Maka jangan remehkan ketenangan. Ia bukan sekadar perasaan, tapi jawaban yang dikirim dari langit. Bisikan takdir juga sering hadir melalui kejadian yang tampak biasa. Sebuah kalimat dari seseorang yang tak kau kenal, sebuah pertemuan singkat yang mengubah arahmu, sebuah kegagalan yang memaksamu berpaling dari jalan lama. Semua itu bukan kebetulan. Allah sedang menyusun puzzle takdirmu dengan cermat. Setiap potongan peristiwa, bahkan yang paling kecil, memiliki tempatnya masing-masing dalam rencana besar. Dan jika hari ini kau belum mengerti, bersabarlah. Karena setiap hal yang tampak acak sekarang, suatu hari nanti akan tampak begitu rapi, hingga kau hanya bisa menangis dalam syukur, menyadari betapa lembutnya Allah menuntunmu melalui segala yang tampak tak menentu. Maka diamlah sejenak. Rasakan napasmu, rasakan detak jantungmu, dan sadari bahwa bahkan getaran hidup sekecil itu pun adalah bagian dari takdir yang sedang berbisik. Takdir tidak selalu datang dalam bentuk kejadian besar, kadang ia hadir dalam rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Dan jika hari ini engkau sedang berada dalam diam, jangan khawatir. Karena bisa jadi di tengah keheningan itu, Allah sedang berbicara langsung dengan jiwamu. Bukan untuk kau dengar dengan telinga, tapi untuk kau pahami dengan hati. Dan siapa yang mampu mendengar bisikannya di dalam hening, maka ia telah menemukan jalan pulangnya yang sejati. Bab 9, ketika segalanya tampak salah. Ada masa dalam hidup ketika semua terasa berantakan.
Apapun yang kau rencanakan tidak berjalan, orang-orang menjauh, keadaan berbalik arah, dan hati terasa hampa. Seolah semesta menutup semua pintu sekaligus. Di saat seperti itu manusia cenderung bertanya, mengapa semua ini terjadi padaku? Namun bagi jiwa yang tenang, pertanyaan itu berubah menjadi, apa yang sedang Allah ajarkan kepadaku? Karena setiap kesalahan yang kau lihat bukan tanda kegagalan, melainkan cara Allah menyingkap sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tak akan kau pahami jika semuanya berjalan sesuai keinginanmu. Kadang Allah harus mematahkan rencanamu agar engkau berhenti menyembah kehendakmu sendiri dan mulai percaya pada kehendaknya yang lebih luas. Ketika segala sesuatunya tampak salah, sebenarnya bukan dunia yang keliru, melainkan persepsi kita yang belum sampai. Kau mungkin mengira kegagalan itu adalah akhir, padahal ia hanyalah jembatan menuju arah yang lebih benar. Allah tidak menutup jalan tanpa membuka yang lain, tapi kadang jalan itu hanya terlihat setelah kau berhenti melawan. Lihatlah kehidupan seperti air, ia selalu menemukan jalan, bahkan di antara batu yang keras sekalipun. Begitu pula takdirmu, ia akan mengalir ke tempat yang telah ditentukan, walau semua rencana manusia berusaha menahannya. Karena apa yang ditulis oleh Allah tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, termasuk oleh dirimu sendiri. Allah tahu betul kapan harus membiarkanmu jatuh. Karena di sanalah engkau berhenti bersandar pada kekuatan semu dan mulai menyandarkan diri sepenuhnya padanya. Kadang engkau harus kehilangan agar tahu makna memiliki, harus gagal agar tahu arti harapan, harus tersesat agar mengenali cahaya. Semua kesalahan itu hanyalah bentuk cinta yang menyamar. Betapa lembut cara Allah mengajar, ia biarkan hatimu terluka bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membuka. Karena hanya hati yang retak yang mampu menampung cahaya. Kau mungkin merasa semua ini tidak adil, tapi adil menurut siapa? Menurut pandangan manusia yang terbatas atau menurut Allah yang melihat keseluruhan? Ketika engkau mampu berhenti menilai hidup dari sudut kecil pandanganmu, kau akan mulai melihat bahwa tidak ada yang benar-benar salah. Semua berjalan dalam keteraturan yang sempurna, hanya saja tidak selalu sesuai dengan kehendakmu. Apa yang kau anggap keterlambatan mungkin sebenarnya perlindungan. Apa yang kau kira kekalahan bisa jadi justru kemenangan yang belum tiba saatnya terlihat. Karena takdir bukan selalu tentang apa yang terjadi, tapi tentang siapa yang kau jadi setelah mengalaminya. Maka saat segalanya tampak salah, jangan tergesa menolak atau marah. Duduklah sejenak dalam diam, rasakan denyut kehidupan yang masih Allah titipkan dalam dadamu. Itu tanda bahwa rencananya belum selesai. Dan bila kau mampu mempercayainya di tengah kesalahan, kau akan melihat bagaimana segala yang tampak hancur justru menjadi jalan pulangmu kepadanya. Sebab seringkali sesuatu harus terlebih dahulu hancur agar kau bisa melihat siapa yang selama ini menopangnya. Dan pada akhirnya engkau akan sadar, tidak ada yang salah karena Allah tidak pernah keliru dalam menulis kisah hidup siapapun. Kebab 10, saat Allah sudah menjawab tanpa kau sadari. Ada saat di mana engkau berhenti berdoa bukan karena lelah, tapi karena merasa semua telah sia-sia. Doa yang telah lama terucap seolah menguap di langit tanpa balasan. Kau mungkin menangis dalam sujud, memohon dalam malam, tapi hari berlalu tanpa tanda. Namun yang tak kau sadari adalah, Allah sudah menjawab, hanya saja bukan dengan cara yang kau bayangkan. Karena jawaban Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kau minta, tapi dalam bentuk yang kau butuhkan. Ia menjawab lewat perubahan dirimu, lewat keteguhan yang tiba-tiba muncul, lewat kesabaran yang tumbuh di tengah badai, lewat hati yang kini lebih lapang meski keadaan tak berubah. Itulah jawaban yang paling halus, tapi juga paling nyata. Seringkali manusia menanti jawaban yang kasat mata, pertolongan yang tampak, keajaiban yang dramatis, peristiwa besar yang mengguncang. Padahal Allah sering menjawab dalam diam, melalui hal-hal kecil yang sehari-hari, melalui orang asing yang datang membawa kabar baik, melalui situasi yang memaksamu berpindah arah, melalui kehilangan yang ternyata membuka ruang baru. Karena bagi Allah, setiap kejadian adalah bahasa, dan hanya hati yang peka yang mampu membacanya. Bila engkau masih terlalu sibuk menuntut tanda yang besar,
kau akan luput dari tanda-tanda kecil yang sesungguhnya paling penting. Allah menjawab bukan untuk membuktikan kekuasaannya, tapi untuk mendidik imanmu agar mengenali kasih-Nya. Maka jangan hanya bertanya, apakah doaku dikabulkan? Tetapi tanyakan juga, apakah hatiku sudah berubah setelah aku berdoa? Karena kadang, jawaban Allah bukanlah perubahan keadaan, melainkan perubahan kesadaran. Ia tidak selalu menghilangkan masalahmu, tapi menguatkan hatimu di dalamnya. Dan ketika hatimu kuat, badai sebesar apapun tak akan menggoyahkanmu lagi. Itulah tanda bahwa doamu telah dijawab. Engkau telah diubah menjadi seseorang yang lebih siap memikul makna dari apa yang dulu kau minta. Pernahkah kau menyadari bahwa sesuatu yang dulu kau panjatkan dengan air mata, kini tak lagi terasa penting? Bahwa hal-hal yang dulu begitu kau kejar, kini tak lagi mengguncangmu meski tak kau miliki? Itulah bukti bahwa Allah telah mengabulkan doa-doamu dengan cara yang lebih tinggi. Ia mengganti keinginanmu dengan kedewasaan. Karena tidak semua yang kau mau adalah yang terbaik, dan tidak semua yang tak kau dapatkan berarti penolakan. Kadang ia memberi dengan mengambil, kadang ia mengangkatmu dengan menjatuhkan terlebih dahulu. Tapi pada akhirnya, kau akan melihat semua adalah bentuk cinta yang disamarkan oleh waktu. Maka bila hari ini engkau masih bertanya-tanya, kapan doaku akan dijawab? Mungkin sebenarnya Allah telah menjawab sejak lama, hanya saja kau belum menyadarinya. Jawabannya mungkin bukan dalam wujud yang kau bayangkan, tapi dalam rasa tenang yang tiba-tiba hadir, dalam kesadaran baru yang membuatmu tersenyum di tengah ujian. Itulah tanda bahwa rahasia langit telah turun ke hatimu. Dan ketika hatimu telah mampu memahami tanpa perlu melihat, itulah saatnya engkau benar-benar berjumpa dengan makna dari segala doa. Bahwa yang selama ini kau cari di luar, sebenarnya sedang tumbuh di dalam. Bersama Allah yang tak pernah pergi, bahkan sedetik pun. Jadi, jika hari ini segalanya terasa tak jelas, jangan takut, jangan tergesa, diamlah sejenak. Karena mungkin di balik diam itu, Allah sedang bekerja, menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari apapun yang pernah kau bayangkan.